Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Juniarsyah dan di sini saya akan eh, membahas tentang mikrotik atau MTCNA. Nah, lebih tepatnya kita akan belajar tentang router OS dan router board. Nah, jadi pada pembahasan router OS dan router board ini, yang pertama kita akan membahas tentang router OS and router board, dan selanjutnya kita akan membahas tentang fitur router OS. Yang selanjutnya itu kita akan berkenalan dengan nama, tipe, dan arsitektur yang tersedia dalam router board. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang router OS dan router board. Nah, jadi router OS ini lebih tepatnya mengarah ke software. Nah, untuk mikrotik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada router yang berbentuk atau lebih mengarah ke software dan ada yang mengarah ke hardware. Nah, untuk yang hardware ini yaitu router board. Dan untuk uh, router OS ini lebih berbentuk ke OS, yaitu bisa dipakai di PC, terus server, virtualisasi seperti VMware, VirtualBox. Nah, seperti di sini contoh ada Linux versi 3.3.5. Nah, jadi untuk router board ini lebih ke berbentuk perangkat fisiknya. Nah, lebih berbentuk ke perangkat fisiknya. Nah, kenapa kalau router OS itu diinstal di PC? Jika kita install di PC, kita bisa custom prosesornya apa, memorinya berapa, hardwarenya mau yang apa. Nah, jadi kita bisa custom sendiri. Nah, jika kita misal ya ini rusak tersambar petir si mikrotik router OS ini. Jadi kita tidak repot mengganti semuanya, hanya part itunya saja. Nah, jika router board itu rusak, yang diganti itu harus semuanya. Nah, jadi kita coba search ya di sini, yaitu ada x86.bit. x86-bit. Nah, di sini banyak ya contohnya. Bahasanya selanjutnya itu router board. Nah, jadi router board itu built-in hardware board. Jadi router board lebih mengarah ke fisik. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya mikrotik itu hanya sekali fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa tergabung dalam satu perangkat saja. Jadi dalam perangkat itu atau dia memiliki perangkat pada uh, pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat saja. Terus dibuat untuk menjalankan operasi router OS. Nah, jadi si router OS itu digunakan di router board. Nah, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi tersedia juga mulai dari low end dan dengan high end router. Nah, di sini kita coba searching ya ke Chrome untuk melihat contohnya wireless mikrotik. Wireless mikrotik. Nah, jadi ini dia perangkat itu sendiri ya. Jadi seperti ini. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang poin kedua, yaitu tentang router OS features atau fitur yang ada dalam router OS. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwasanya mikrotik itu hanya sekedar router OS atau misalnya hanya untuk router. Nah,
anggapan ini mungkin kurang tepat karena pada real implementasinya itu mikrotik itu ada banyak. Di antaranya fitur seperti wireless network dan routing, lalu ada firewall and net, lalu ada cost and bandwidth management, point to point atau VPN, user management, dan yang terakhir yaitu ada tools. Nah, jadi fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam dalam satu perangkat. Jadi misal tak tertanam pada satu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Misal wireless ada namanya apa atau lain sebagainya, support first network. Jadi wireless ini near cable, jadi sudah tertanam, atau pada mikrotik dan wireless ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Nah, jadi untuk standar supportnya itu A, B, Z, G, N, AC. Kita coba cari itu wireless mikrotik. Nah, seperti ini wireless network mikrotik itu untuk contoh yang indoor. Nah, jadi untuk contoh yang indoor itu ada yang namanya point to point, dan untuk yang outdoor itu point to point multi point. Point to multi point ya, sorry. Nah, jadi kita coba cari ya contohnya, yaitu cari XTSG X T X X S S X T SG SG mikrotik. Nah, jadi seperti ini ya untuk contoh yang indoor. Nah, lalu ada contoh yang point to point, lalu ada LHG, LHG Aceh ya, sorry. Nah, tapi seperti ini ya kurang lebih. Lalu ada juga di Dinadis. Nah, jadi ini dia Dinadis. Maaf, ada motor ya lewat. Nah, lalu untuk contoh yang point to multi point itu ada yang namanya Matbox mikrotik. Nah, seperti ini. Lalu ada juga yang namanya animitik. Nah, seperti ini juga. Nah, lalu kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu ada routing. Nah, yaitu ada routing, baik routing dynamic maupun routing yang statis atau dynamic. Nah, contoh yang dynamic itu adalah SVF dan WFV. Nah, selanjutnya yaitu ada firewall and NAT. Nah, jadi firewall itu untuk sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan juga untuk NAT ini biar klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP public. Jadi ini untuk translate IP private atau ke public atau sebaliknya. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk mengatasi serangan, ngeblok IP, mengatasi serangan internal. Nah, selanjutnya ada cost atau bandwidth management, itu mikrotik kita diatur manajemen seperti TPC, bandwidth-nya berapa lebih ke prioritas.
Nah, selanjutnya yaitu ada point to point tunneling. Nah, jadi seperti ada VPTP, PPE, PoE, SSTP, Open VPN. Selanjutnya ada user management, yaitu ada DHCP, mendapatkan IP secara otomatis, ada proxy, contohnya yaitu web proxy, yaitu ada hotspot, radius, dan lain sebagainya, atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada tools, yaitu ada bandwidth test, torch, Macfing, MRTG, dan lain-lain. Dan tools itu bisa digunakan untuk mencoba atau mengtes atau mencoba-coba. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan yang ke poin ketiga, 4, dan 5, yaitu tentang router board. Dimana tentang namanya, tipenya, arsitektur yang tersedianya juga. Nah, langsung saja. Yang pertama itu pada sebelumnya kan kita sudah membahas tentang routers OS. Nah, sekarang kita router board yang mulai dari name, router board name. Nah, jadi pengkategorian nama pada perangkat router board itu terbagi 3 kategori. Yang pertama yaitu 3 simbol name. Nah, yang pertama yaitu di sini ada RB. Nah, di sini itu RB itu yaitu router board. Nah, angka yang pertama yang ini 7 itu adalah seri atau kelas router. Nah, angka yang kedua yaitu yang 5 ini angka. Nah, itu adalah jumlah port Ethernetnya. Nah, lalu yang angka terakhir yang satu ini atau angka ketiga yaitu jumlah slot mini PCI atau wirelessnya. Nah, ada juga yaitu word. Ya, contohnya seperti Omnitic, Groves, STX, LHG, dan lainnya, yaitu Dynasdish dan lainnya. Nah, lalu ada expansional naming, yaitu nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, jadi jika ada jumlah port Ethernetnya lebih dari 9 itu biasanya expansional naming. Nah, jadi contohnya yaitu kita coba cari RB600 RB600. Nah, ini dia seperti ini tampilannya. RB600 RB600 Mikrotik. Nah, seperti ini. Lalu kita ada juga yaitu RB1000 ya. Kita coba cari RB1000. 1000 kita cari. Nah, seperti ini dia. Nah, mungkin itulah contoh-contohnya. Lanjut kita ke pembahasan tentang tipe router board. Nah, jadi pada sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa router board ini adalah router board. Lalu angka kedua ini atau angka pertama, jadi ini adalah seriesnya. Untuk angka kelima itu jumlah port Ethernetnya. Yang kedua, angka ketiga yaitu wirelessnya. Nah, di sini ada tambahan yaitu UI, yaitu fitur boardnya. Dan di sini juga ada 5AC2ND, yaitu fitur wirelessnya. Dan ada TC yaitu jenis casing. Nah, jadi di sini ada tambahan ya. Jadi, untuk selanjutnya itu arsitektur router board. Nah, jadi arsitekturnya itu ada MIPB, MIPSBE, ada SMIPS, TILL, ada PPC, ARM, X86, ada juga MIPSLE, MMIPS. Nah, jadi ini dia arsitektur yang tersedia di router board. Nah, jadi arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Nah, contoh di sini ada
XMIPS, yaitu ada Hive Mini dan Hive Lite. Ada juga CCR series. Nah, lalu ada software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, jadi setiap software itu arsitekturnya berbeda. Nah, lalu yang terakhir itu ada cara melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Nah, ada di web ini. Jadi tinggal cari aja, masuk ke dalam sini. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang router board and router OS selesai sampai sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga mohon maaf. Dalam tutur kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.